Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, rekan-rekan semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang kompetensi dasar, indikator, dan rumusan tujuan pembelajaran. Yang perlu teman-teman pahami yaitu prosesnya bagaimana itu indikator dan tujuan pembelajaran. Ini saya buat konsepnya sederhana bahwa yang pertama adalah kompetensi dasar. Teman-teman harus perhatikan kompetensi dasar itu masuk di KI 3 atau KI 4, maksudnya masuk di kompetensi yang pengetahuan atau masuk yang di kompetensi keterampilan itu ya. Dari kompetensi dasar ini maka dirumuskanlah namanya indikator. Kalau indikator itu yang kurikulum KTSP, yang K13 yaitu namanya IPK, indikator pencapaian kompetensi. Itu pencapaiannya saya kurang itu ya, saya ketik saya ya. Nah, dari IPK itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ini di belakang saya akan bahas apa itu IPK dan tujuan pembelajarannya. Nah, ini ya, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar, jadi teman-teman harus pahami dulu bahwa pengertiannya ini ya, indikator itu adalah perilaku yang dapat diukur ya, dan yang penting adalah dirumuskan dengan kata kerja operasional ya, yang dari Bloom itu ya. Nah, dari indikator ini maka turunlah menjadi tujuan pembelajaran, bahwa tujuan itu harus menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan ya. Pahami dulu maksud dan pengertian konsepnya ini. Nanti kalau teman-teman sudah paham, saya yakin tidak akan sulit untuk menjawab soal-soal yang berhubungan. Ini saya tambahin untuk pengetahuan saja bahwa dalam kata kerja operasional yang kognitif itu ada 6 yang belum itu, dari mulai C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Yang sering dipakai yaitu adalah C3 dan C4 ya, menerapkan dan menganalisis itu KD-nya biasanya. Tapi juga ada yang memahami juga, jadi teman-teman harus jeli dalam memahami ini. Ini teman-teman tidak usah dihafalkan, cuman diingat saja untuk proses penerapannya. Oke, mari kita akan latihan soal tentang KD, indikator, dan rumusan tujuan pembelajaran. Soal ini hanya adalah soal latihan ya. Perlu diingat bahwa soal-soal yang di SKB itu juga sangat banyak variasinya ya, variasinya dan bentuk soalnya. Intinya teman-teman pahami konsepnya dulu, pemahaman. Nanti di akhir soal saya akan bahas cara merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran ya. Oke, let's go.
Oke, saya harap tadi soalnya teman-teman menjawab benar semua ya. Oke, bahwa dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu, teman-teman yang harus ingat adalah harus ada condition atau C-nya. Apa itu condition? Yaitu prasyarat dan kondisi yang harus disediakan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Bagaimana tercapai itu harus dilalui dengan kondisi dulu. Ya. Kalau untuk A dan D itu saya tidak ada masalah. Untuk B atau behavior itu yang teman-teman harus perhatikan adalah tingkah laku. Nah, ini contohnya. Misal saja pada KD tentang pengetahuan, ya, memahami kombinasi gerak dasar lokomotor dalam berbagai permainan bola kecil, ya. Ini KD SD kelas 5 ya. IPK-nya yaitu bisa jadi menjelaskan kombinasi gerak dasar forehand dan backhand dalam permainan atas meja. Bisa juga nanti IPK-nya juga bisa kayak gini. Siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar forehand dan backhand dalam atas meja. Nah, ini tujuannya melalui pengamatan video dan penjelasan guru, itu C-nya. Harus ada kondisinya dulu supaya indikatornya tercapai. Begitu pula yang nomor 2, saya kasih contoh melalui diskusi kelompok dan pengamatan guru. Nah, seperti itu ya. Ini yang aspek keterampilan. Ini mempraktekkan kombinasi ya, sama ya, ini yang 4.1, yang keterampilan tadi yang 3.1. Sama-sama KD SD kelas 5. Indikatornya bagaimana? Bisa jadi mempraktekkan kombinasi gerak dasar forehand dan backhand dalam atas meja. Bisa juga siswa dapat mempraktekkan kombinasi gerak dasar forehand dan backhand dalam permainan tenis meja. Sudah tahu ya bagaimana cara merumuskan tujuannya. Berarti harus ada kondisinya dulu. Ada C-nya, pengkondisian. Melalui pengamatan demonstrasi guru, ya, atau setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar forehand dan backhand dalam permainan atas meja dengan benar. Dengan benarnya itu dejerinya ya, D-nya. Ini saya kasih konsep sederhananya. Melalui pengamatan video dan pembelajaran guru, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan gerak dasar forehand dan backhand dalam permainan atas meja dengan baik dan benar. C-nya itu kondisinya, ya, prasyarat untuk mencapai tujuan. Ya, audinya itu peserta didik atau siswa. Behavior itu tingkah laku. Ini KD pengetahuan ya. Dejerinya itu dengan baik dan benar. Oke, pembahasan sederhana dan singkat semoga bisa membuat teman-teman paham. Saya kasih soal pengayaan. Silakan jawab di kolom komentar ya. Dan sering kali latihan soal yang seperti ini, saya yakin teman-teman tidak akan susah dalam menjawab soal terkait KD, indikator, dan rumusan tujuan pembelajaran. Sampai lagi ketemu saya di 48. Salam olahraga jaya.